Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi teman-teman kenalin, ini Aini dan dia berprofesi sebagai guru. Biar kita tahu lebih lengkapnya, boleh dong Ani kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Aina Indira Nuri. Eh, Bisa dipanggil Ani. Mhm. Biasanya di sekolah dipanggil dengan Bu Ani. Oke, jadi ini aku manggilnya apa nih? Apakah aku panggil Bu Ani? Terserah, senyamannya aja. Oke, aku panggil Ani aja ya. Oke, Oke. siap. Oke, jadi kayak di sini kita mau ngobrolin nih, kayak boleh dong jelasin lebih detail tentang profesi kamu, kayak gimana sih? Oke, aku berprofesi sebagai guru yang mana mengajar di suatu lembaga pendidikan Islam di Mm-mm. salah satu sekolah di Sidoarjo. Gitu. Profesi sebagai guru ini profesi yang tidak pernah direncanakan sebelumnya Mhm. karena sebelumnya itu pengennya ya karena jurusannya ini di pendidikan bahasa Arabnya BTW gitu kan S1-nya pendidikan bahasa Arab, S2-nya juga pendidikan bahasa Arab tuh. Namun eh, seiring berjalannya waktu ternyata tidak hanya mengajar bahasa Arab tapi justru malah meranah ke pelajaran-pelajaran umum gitu. Jadi untuk menjadi guru itu memang perlu banyak belajar, belajar, belajar dan belajar. Jadi Oke. ya, alhamdulillah gitu sejauh ini bisa belajar dan bekerja sama dengan baik dengan siswa, dengan guru-guru yang lain juga. Karena sebelumnya backgroundnya adalah bahasa Arab dan ini mengajar di SD, kemudian harus mengajar pelajaran umum dan belajar lagi. Jadi guru harus mau belajar. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama jadi guru? Untuk menjadi guru sekarang jalan 7 tahun. Hmm, udah lama juga ya. Jadi udah punya pengalaman. Tadi kan kamu mention nih sebelumnya kamu ngajar bahasa Arab, terus ngajar mata pelajaran yang lain itu gimana? Kok bisa loncat ke sana? Jadi awalnya dulu melamar pekerjaannya sebagai guru bahasa Arab, Mm-mm. kemudian diterima sebagai guru bahasa Arab, mengajar bahasa Arab. Mengajar bahasa Arab selama 6 bulan saja. Setelah itu ada salah satu guru keluar dari sekolah, akhirnya menggantikan untuk menjadi wali kelas dan akhirnya mengajar pelajaran umum. Kalau jadi wali kelas di tingkatan SD itu biasanya mengajar pelajaran-pelajaran inti yang pelajaran umum itu diajarkan oleh wali kelasnya sendiri, kayak bahasa Indonesia, matematika, PPKN, budaya, itu diajar oleh gurunya sendiri. Tuh, kalau di sekolah kami. Oh, jadi Jadi tanggung jawabnya beda ya. Kalau waktu itu cuma jadi guru yang ngajar satu mata pelajaran, yaitu bahasa Arab. Ketika jadi wali kelas, jadinya tanggung jawabnya juga bertambah. iya, karena waktu itu kan sebelum kurikulum Merdeka ini dulu kan menggunakan kurikulum 2013 yang mana buku ajarnya itu menggunakan tematik. Nah, tematik itu mencakup pelajaran-pelajaran itu. Jadi sebenarnya itu satu pelajaran tapi mencakup beberapa pelajaran dalam satu buku. Nah, itu akhirnya ya itu yang diajarkan. Dan akhirnya mau nggak mau ya belajar semua pelajaran itu yang sebelumnya belum pernah saya pelajari sebelumnya gitu. Karena semulanya itu mengajarkan bahasa Arab, kemudian beralih ke pelajaran umum ya mau nggak mau. Dan saat itu juga dimotivasi oleh salah satu guru karena saya merasakan, saya sendiri merasa kalau ya Allah gitu kan ngajarnya bahasa Arab, basicnya bahasa Arab, kemudian ditarik untuk menjadi guru. Bagaimana ini kalau jadi guru umum? Kemudian ada salah satu guru yang memotivasi saya bilang gini, untuk menjadi guru itu tidak bisa berdiam di zona nyamannya saja, tapi harus mau belajar lagi eh, dengan teori-teori yang baru, materi-materi yang baru, harus siap ditempatkan di kelas berapapun dan harus siap juga harus siap mengajar pelajaran apapun harus siap gitu kan. Nanti kalau ada guru yang nggak masuk juga kan menggantikan dan lain sebagainya. Hmm. Jadi itu harus siap mau nggak mau kalau di SD harus menguasai semuanya supaya
supaya kita itu kalau ada guru yang nggak masuk, kita juga bisa nih mengambil pelajaran tersebut gitu. Jadi banyak belajar dan banyak menggali informasi dari guru-guru yang sudah lama mengajar, kemudian yang basicnya memang basic pelajaran umum. Nah, itu saya biasanya banyak belajar dengan mereka. Gitu. Jadi untuk jadi guru SD ini harus benar-benar yang serba bisa dan serba siap gitu ya. Iya, sebelum bisa dan serba siap, mau nggak mau itu belajar, mau nggak mau belajar. Intinya itu harus mau belajar gitu. Oke, oke. Jadi memang namanya juga ngajar. Jadi mau nggak mau harus tetap belajar biar kita selalu terupdate gitu ya. Iya, betul, betul sekali. Seperti itu memang. Karena kalau kita tidak mau belajar pada akhirnya, ya kita akan stuck di situ aja, berada di zona nyaman terus. Jadi mau nggak mau harus mau belajar lebih supaya kita bisa mengupdate diri kita itu ya guru Oke. belajar. Intinya sebagai guru juga belajar, tidak hanya siswanya saja yang belajar, gurunya juga belajar. Em, Menurut kamu nih ya, setelah bukan setelah ya, tapi selama kamu ngajar selama 7 tahun ini, em, apa sih apa sih sesuatu yang paling menarik selama jadi guru ini yang nggak kamu temui di profesi lain? Yang paling menarik dari profesi ini itu membangun chemistry antara guru dengan siswa. Karena kita itu kan mengajarnya mengajar anak-anak, anak-anak yang mana kita itu cara mengajarnya harus masuk ke dunianya mereka. Sehingga supaya anak-anak ini mau mendengar apa yang kita ajarkan, Hmm. mau memperhatikan kita, itu harus ada chemistry. Ketika sudah ada chemistry, akan lebih mudah bagi guru untuk menyampaikan pelajaran itu kepada anak-anak. Dan anak-anak juga akan merasa nyaman dengan guru tersebut sehingga mudah bagi mereka untuk memahami pelajaran yang kita jelaskan. Di sisi lain, selain membangun chemistry dengan siswa, kita harus membangun chemistry dengan wali murid juga. Hmm. Kenapa? Karena sebagai guru itu menjadi media kerjasama antara sekolah dan rumah, maka kita harus membangun chemistry dengan wali murid, sehingga nanti ketika proses pembelajaran bisa menyesuaikan gitu kan. Oh, di rumah diajari begini, di sekolah diajari begini. Supaya tidak berbeda, kita bangun chemistry dengan wali murid supaya komunikasinya mudah, komunikasi tentang pendidikan anaknya bisa sama antara yang di rumah dan di sekolah. Maka itu tadi kita harus ada chemistry dengan wali murid. Hmm. Nanti ketika sudah terbangun kerjasama antara guru dan siswa, guru dan wali murid, nah pembelajaran akan bisa berjalan dengan baik. Di sekolah begini, di rumah begini, semuanya balance gitu. Wow, em, ini bangun chemistry ini kayaknya agak PR banget ya, karena kita nggak cuma ngajar selesai, tapi kita juga harus tetap berhubungan baik dengan wali murid kayak gitu. Ada nggak kejadian yang paling menyedihkan atau paling menyenangkan selama bangun chemistry ini ada nggak sih? Untuk hal-hal yang seperti itu, ya ada, ya namanya orang dengan pribadinya masing-masing itu kita juga tidak mudah membangun chemistry. Ada yang Hmm. tidak ingin terbuka, ada yang lebih menutup diri, ada yang sibuk. Tapi bagaimana cara kita untuk selalu berkomunikasi, itu biasanya kalau saya berkomunikasi walau menggunakan grup. Kita buat grup WA, kemudian segala bentuk informasi kita informasikan di situ. Ketika ada suatu hal-hal yang sekiranya itu menyangkut salah satu siswa atau Hmm. menyangkut salah satu wali murid, itu bisa menggunakan Jabri. Jadi kayak membangun chemistry-nya itu membangun kepercayaan antara guru dengan wali murid itu sering membangun komunikasi. Walaupun orangnya itu sibuk atau orangnya menutup diri, tapi tetap aja kita WA, kita sampaikan, misalkan di sekolah kondisi anaknya begini, Bunda, gitu kan. Kemudian pembelajaran anak-anak di sekolah begini, Bunda, kurangnya di sisi ini, minta tolong dibantu di rumah. Walaupun saya rasa, walaupun kita itu tidak berkomunikasi secara langsung atau sekiranya beliaunya itu sibuk dan tidak ada waktu, saya rasa untuk anak itu pasti orang tua itu menyempatkan, pasti dibuka, pasti dibaca. Walaupun responnya hanya iya, tapi kan setidaknya kita menunjukkan bahwa kita peduli. Nah, ketika wali murid merasa, oh gurunya peduli
dia, oh gurunya peduli, gurunya mau perhatian. Nah, pada akhirnya itu kan nanti wali murid itu terbangun sendiri rasa percayanya kepada guru tersebut. Gitu. Oh, menarik ya, karena kayak secara nggak langsung sebagai wali kelas nih, dalam satu kelas tuh kan pasti ada banyak siswa nih. Pasti kayak, oh Betul. kita harus satu persatu menyelami apa wali murid kita menyelami kayak apa ya, harus kenalan satu persatu gitu nggak sih? Nih. Iya, iya. Heeh. Jadi sambil berjalan ya, sambil Hmm. berjalan kita itu sambil mengamati satu persatu siswa. Hmm. Ketika ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang mencapai tujuan pelajaran, ada yang tidak mencapai, gitu biasanya kita itu me- mengobservasi apa ya yang menyebabkan dia A, apa ya yang menyebabkan dia B gitu. Kemudian kita konfirmasi ke orang tuanya, mengapa Ananda begini, mengapa Ananda hari ini terlihat begini, gitu. Akhirnya dari situ terbangun komunikasi. Wali murid akan bercerita, oh saya sibuk Ustazah, saya tidak sempat, saya kurang perhatian, saya kurang ini. Nah, dari situ kan nanti satu persatu ketika kita mendekati anandanya ini satu persatu melihat mengobservasi, nanti satu persatu kita akan terungkap sendiri. Oh, yang ini model keluarganya begini, yang ini model keluarganya begini gitu. Nah, pada akhirnya itu kita bisa memahami sambil berjalannya waktu itu juga tidak di awal pembelajaran kita langsung mengerti juga tidak. Kalau di kalau di tempat kami itu biasanya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu ada pertemuan dengan wali murid yang kita sebut dengan sarasehan. Sarasehan itu media media yang di apa ya yang disiapkan oleh sekolah supaya kita ada komunikasi antara wali kelas dengan wali murid dan di situ terjadi sesi curhat gitu loh. Hmm, Sesi oke. curhat menyampaikan Hmm. materi pembelajaran itu selama 3 bulan ini sudah sampai sini. Kesulitan Ananda biasanya di sini. Nah, itu biasanya kami sampaikan gitu, kami mencoba menjelaskan juga. Jadi kayak ngajar ke wali murid. Hmm. Jadi di sekolah itu kita ngajarinnya begini, Bunda. Nah, kesalahan Ananda itu tidak bisanya di sini karena bingungnya di sini. Nah, itu dijelaskan di papan tulis. Kita memang mengkomunikasikannya sebaik mungkin sehingga wali murid itu tahu, oh, di sekolah itu gini tak ngajarinnya. Sehingga di rumah bisa diaplikasikan oleh si wali murid ini terhadap anandanya, kekurangannya apa, permasalahan apa, itu kita bicarakan semuanya. Bahkan kesulitan orang tua di rumah, gitu kan. Terus ada di rumah itu ananda itu begini, 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 bagaimana ya? Kok kalau di sekolah kayaknya nurut sama gurunya. Bisa tidak kalau ananda itu diajak komunikasi sehingga di rumah bisa mau mendengarkan orang tua gitu. Nah, kayak gitu tuh kita bangun komunikasinya melalui wadah sarasehan ini tadi. Kita ngobrol, kita saling curhat, saling memberikan problem solving satu sama lain. Ada wali murid yang curhat begini, ada yang begini. Dan itu komunikasinya tidak hanya antara wali murid A dengan guru saja, tapi juga Hmm. dengan wali murid yang lain. Jadi wali murid yang lain juga boleh berpendapat. Jadi guru di sini sebagai mediator aja gitu. Mediator untuk saling saling berkomunikasi satu sama lain. Misalkan ada masalah si A dan si B dalam ini kan ditemukan orang tuanya tadi kan bertemu dalam sarasehan. Ya. Akhirnya di situ nanti bisa mengungkapkan. Nanti satu wali murid yang lain juga bisa berpendapat gitu. Jadi ada kita bangun komunikasi-komunikasi yang seperti ini. Menarik ya. Jadi benar-benar apa ya? Definisi mendidik bersama itu ada di sini gitu ya. Iya, Hmm. itu tadi dengan Mm-mm. cara yang ya karena supaya sekolah juga maunya menerbitkan siswa-siswa yang sesuai dengan harapan wali murid juga kan, menyekolahkan di sekolah kami sehingga kami berikan pelayanan sebaik mungkin gitu. Oke. Terus nih, menurut kamu ya, menurut kamu nih An, terus apa ya proses kamu untuk mempersiapkan diri untuk jadi untuk profesi kamu ini gimana? Karena kayak pasti di luar sana ada orang-orang yang oh aku pengen jadi guru nih, tapi kayak gimana ya? Apa aja yang harus aku lakukan? Kayak aku harus proses apa nih yang harus aku lalui untuk jadi seorang guru atau wali kelas kayak gitu. Untuk menjadi guru kita itu sebenarnya yang perlu banget kita siapkan adalah mental gitu ya. Hmm. Pertama adalah mental, yang kedua adalah
bijaksana. Pertama mental, karena apa? Karena yang kita hadapi itu tidak hanya satu siswa, tapi dalam Hmm. satu kelas itu bisa 20 sampai 30 siswa. Hmm. Kemudian belum lagi wali muridnya dengan berbagai macam profesi, berbagai macam berbagai macam pola pikirnya gitu kan. Ada yang bisa berbicara dengan baik, ada yang berbicaranya sedikit tidak sopan kayak gitu. Kita itu kan harus bersikap yang sama gitu, baik Hmm. dengan yang berkomunikasi baik maupun yang tidak, kita harus memiliki sikap yang sama, sikap yang sama-sama baik, sama-sama ramah, tidak hanya melayani yang baik-baik saja, tapi yang kurang-kurang ini kita juga tetap baik, tetap mengkomunikasikan. Nah, itu perlu belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Saya yakin di sebelum ketika kita kuliah di pendidikan gitu kan, jurusan pendidikan pasti diajari ada namanya psikologi pendidikan. Iya. Nah, dari psikologi pendidikan itu kita perlu perlu itu kita perhatikan betul bagaimana teori-teorinya, walaupun itu teori hanya sekedar teori belum tentu sesuai dengan kenyataan, tapi dari situ itu kita bisa belajar kok gitu. Walaupun sekedar teori, tapi teori itu bisa kita aplikasikan kok gitu. Itu bisa kita aplikasikan. Kemudian ada dulu itu saya ingat ketika kuliah ada pelajaran yang apa namanya konseling, konseling. Ada pendidikan konseling. Nah, di Hmm. pendidikan konseling itu kita juga juga sangat-sangat membantu kita ketika masuk dalam dunia pendidikan. Jadi ketika kuliah di materi-materi psikologi ini perlu kita perhatikan dan perlu kita selami gitu, karena nanti itu bisa terpakai ketika kita menghadapi siswa dan menghadapi wali murid. Begitu. Itu Iya. yang perlu kita siapkan. Dan yang perlu kita siapkan lagi adalah kita harus siap belajar. Harus ada motivasi belajar kita itu juga harus terus ditumbuhkan. Supaya apa? Supaya ketika kita ditempatkan di pelajaran apapun, kita itu siap gitu. Hmm. Intinya itu didik guru itu harus mau belajar. Mau belajar untuk lebih baik lagi, mau berinovasi, kemudian mau meningkatkan kreativitas, kemauan itu harus selalu ada. Itu toh sekarang kan enak, sudah ada media sosial Iya. kan, banyak kita bisa saling sharing dengan guru-guru di mana saja, video-video pendidikan gitu itu bisa jadi referensi sih untuk menjadi guru. Jadi kesiapannya itu perbanyak referensi, kemudian membangun apa belajar untuk membangun chemistry itu tadi, mempelajari apa ya kesiapan kita menghadapi wali murid dan menghadapi siswa itu perlu gitu. Itu sih intinya Hmm. intinya Iya. itu mau belajar. Jadi guru itu harus mau belajar. Jadi harus mau Kesiapannya ya belajar itu juga ya. mentalnya harus siap, harus Hmm. mental baja jadi. Harus mental baja banget. Udah harus rajin belajar, mental baja, harus jadi psikologi juga. Menarik ya. Iya, Nah, apa ya? Mungkin karena apakah karena perbedaan zaman kali ya. Kalau dulu dulu tuh kayaknya oh jadi guru tuh kayaknya cukup untuk belajar di sekolah aja, nggak ada yang sampai bener-bener kita apa ada hubungan sama wali murid kecuali kalau misal kitanya bermasalah gitu kan. Kalau zaman kita kecil dulu. ya, ya, ya. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Kayak Hmm. pendidikan dulu kita terapkan di Hmm. pendidikan sekarang itu akan menjadi sebuah kesalahan besar gitu. Apalagi banyak kasus-kasus kan kayak siswa ditegur sedikit menjadi sebuah Viral. teguran dari wali murid yang merasa bahwa anaknya terintimidasi gitu kan. Jadi tidak bisa lagi kita menggunakan versi keras Hmm. seperti guru-guru kita dulu itu sudah tidak bisa. Untuk sekarang, untuk zaman sekarang itu tidak bisa menerapkan hal-hal yang begitu. Jadi ya betul-betul dengan cara yang halus, halus terhadap siswa, halus juga terhadap wali muridnya. Wah, Gitu. Masya Allah ya, bener-bener ya. Terus dengan banyaknya tanggung jawab yang kamu miliki nih sebagai guru, kalau misalnya kita lihat dari jenjang karir, akan seperti apa sih? Kayak awalnya kan kamu dari guru bahasa Arab nih, kemudian jadi wali kelas. Apakah ada tanggung jawab lain lagi yang kamu terima atau bagaimana? Ada tanggung jawab lagi, yang mana dalam dunia pendidikan seperti di sekolah itu juga ada jenjang karir namanya itu kenaikan golongan gitu ya. Mm-mm. Nah, itu biasanya ditinjau dengan seberapa aktif kita.
dalam mengikuti kegiatan-kegiatan guru. Kemudian ada apa namanya seminar-seminar, sertifikat kayak gitu. Itu juga menjadi penunjang jenjang karir kita bahwa menjadi guru berprestasi gitu kan. Nah, nanti itu menjadi nilai plus yang mana kalau di tempat kami itu ada tesnya. Jadi kita itu ada tes ulang gitu setiap berapa tahun sekali ada tes ulang untuk mengupgrade gurunya. Oh, ini gurunya sudah mampu begini, begini, nanti bisa mendapatkan tambahan jabatan dan lain sebagainya sesuai dengan apa penilaian-penilaian keseharian guru-guru ini nanti bisa ada kenaikan jenjang, bisa jadi wakil kepala sekolah, bisa menjadi staf. Jadi di bawah wakil kepala sekolah ada stafnya juga gitu kan. Kemudian nanti kalau sudah menjadi wakil kepala sekolah, setelah itu nanti ada masa kepala sekolah harus berganti, maka wakil kepala sekolah ini yang akan dijadikan kandidat untuk menjadi kepala sekolah berikutnya. Gitu. Dan alhamdulillahnya saya saat ini diberikan amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah juga. Jadi Hmm. merangkap juga wakil kepala sekolah, menjadi guru juga, dan juga wali kelas gitu. Oh iya, terus jadi tanggung jawabnya makin banyak nih, karena kayak oh udah ngurusin anak-anak di kelas, terus harus komunikasi dengan wali murid juga. Lalu sebagai wakil kepala sekolah, apa tanggung jawab terberat yang diemban? Kalau menjadi wakil kepala sekolah, ini kan banyak ya, banyak 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 bagian-bagiannya gitu. Wakil Iya. kepala sekolah itu banyak bagiannya. Tidak hanya satu orang saja, ada beberapa. Ada keuangan, Hmm. kemudian ada yang di bidang humas, ada di bidang personalia, Mm-mm. ada di bidang sarana prasarana. Nah, kebetulan saya pernah pernah mendapatkan amanah menjadi humas, gitu kan, humas dan personalia yang mana itu menjalin hubungan antara sekolah dengan wali murid. Itu sih yang saya rasa saat itu amanah yang berat untuk saya karena Mm-mm. saya harus menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan sekolah gitu melalui eh, eh, amanah ini gitu. Jadi menjadi penengah antara sekolah dengan wali murid. Itu agak berat sih karena kalau berhubungan dengan masalah itu kadang kan ada emosi, ada Mm-mm. kesalahpahaman. Itu bagaimana menempatkan diri supaya kita itu tetap bijaksana, tetap tenang, tetap sabar, tidak terpancing emosi gitu. Itu sih kalau saya yang amanah yang agak berat saat itu lebih ke situ karena menghubungkan antara sekolah dengan wali murid ini itu yang agak berat gitu, menampung berbagai macam keluhan wali murid gitu kan. Nah, itu lumayan lah, lumayan menjadi pembelajaran juga untuk lebih bijaksana, lebih sabar gitu. Itu apa ya, dari amanah ini, amanah waktu menjadi humas dan personalia ini. Iya. Itu sih Wah, yang hmm. berat Bener-bener dan ya. membagi waktu, membagi waktu Hmm. juga susah kan ya ngajar ya juga mengurusi sekolah itu juga ya bagaimana pandai-pandainya kita lah menyelip-nyelipkan waktu untuk tetap mengurusi sekolah di jajaran atasan dan juga tetap mengajar dengan profesional terhadap siswa gitu. Hmm, ngobrolin tanggung jawab yang segitu banyaknya, apakah itu juga akan mempengaruhi gaji yang kita dapatkan? Karena ini udah jadi rahasia umum ya, kalau misalnya gaji guru itu memang gaji guru kebanyakan tidak mencapai UMR, apalagi kalau misalnya kita tinggal di daerah, bukan bukan Hmm. bukan kota besar gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah dengan adanya tanggung jawab, dengan adanya kenaikan kenaikan jabatan, apakah gaji kita juga akan naik atau enggak? Untuk adanya jabatan, kalau di sekolah kami sudah tersistem ya, tersistem yang mana nanti kalau dapat jabatan ini berarti dapat tambahannya sekian, dapat Mm-mm. jabatan ini tambahannya sekian gitu. Jadi ada tambahan, ada tambahan, Hmm, ada oh, tambahan. gajinya tambah. Kalau di tempat kami ada, mungkin di tempat-tempat lain ada yang ada atau tidak ada ya. Itu tergantung kebijakan dari lembaganya masing-masing gitu. Kalau di tempat kami ada dan itu berpengaruh juga terhadap penghasilan kami karena tanggung jawab pertama maka income kami juga ditambah. Iya, Tuh. iya.
Oh, Ya, oke. begitu. Jadi memang itu untuk masalah gaji pasti tergantung dari kebijakan masing-masing sekolah tempat di mana kita mengajar ya. Ya, Hmm, terus nih, kalau boleh tahu, oke, yang pastinya jadi guru tuh kita harus selalu rajin upgrade kan, rajin belajar dalam hal apapun itu. Boleh nggak sih apa berbagi cerita apa pengalaman yang paling berkesan selama 7 tahun jadi guru ini? Jadi guru iya, jadi wali kelas iya, jadi wakil kepala sekolah iya. Apa sih pengalaman yang paling berkesan yang bikin kamu bahagia banget atau yang paling sedih banget gitu? Pengalaman yang paling bahagia dan paling senang, sedih banget gitu ya. Eh, Sedih banget itu ketika kita harus menghadapi siswa yang mana siswa ini kurang mampu dalam pembelajaran. Di sisi lain orang tuanya juga sibuk. Itu yang sisi sedih. Belum lagi ada siswa yang secara secara mental dia tidak sekuat teman-temannya, tapi di rumah dia juga mengalami orang tua yang berpisah kayak gitu. Itu Hmm, sih kadang yang momen sedih itu begitu. Yang paling lagi sedih itu ketika anak-anak mau bercerita apa yang mereka rasakan di rumah, kemudian apa yang mereka rasakan sehari-hari, mau melibatkan saya dalam kehidupan mereka itu yang bikin sedih sih, bikin terharu gitu, bikin terharu banget itu saat itu. Saat anak-anak mau melibatkan saya dalam kehidupannya mereka gitu kan. Kalau di rumah begini, kalau ini begini gitu kan. Itu sedih. Jadi kalau anak-anak sedih, saya juga merasa sedih. Jadi hmm, kayak ya kelihatan dari ampun. matanya gitu ya, dari matanya kalau sudah sedih ketika ditanya ada apa nak, ternyata mengalami di rumah ada begini begini, entah melihat orang tuanya berantem, entah apa. Kadang dia nggak berani mengungkapkan di rumah, tapi dia mengungkapkan itu ke gurunya. Nanti Hmm. dipeluk sama gurunya, sama-sama nangisnya gitu kan. Itu kayak momen yang Hmm. haru itu, saat kita bisa bisa saling heart to heart dengan anak-anak gitu. Itu yang luar biasa sih sedihnya. Dan momen yang paling bahagia itu ya ketika anak-anak bisa nyaman dengan saya gitu kan. Anak-anak bisa menyerap ilmu yang saya bagikan kepada mereka dan wali murid bisa menerima saya sebagai ibu pengganti di sekolah gitu kan untuk anak-anaknya. Itu momen yang paling bahagia sih. Alhamdulillah, luar biasa. So sweet ya. I mean, ketika melibatkan anak-anak itu memang jatuhnya itu kayak apa ya? Kita menyelami dunia mereka dan ya menurut aku itu so sweet banget sih. Nggak semua orang bisa melakukan hal itu kan. Ya, heeh. Oh iya, ini pertanyaan terakhir nih. Jadi menurut kamu nih, kalau misalnya teman-teman pengen jadi guru atau gini, apa sih yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman yang dia ingin memiliki profesi menjadi seorang guru atau yang berhubungan dengan pendidikan gitu? Eh, Pesan untuk teman-teman yang pengen menjadi guru, yang pertama, kita harus mau mengikuti zaman di mana mereka bertumbuh dan berkembang. Pertama, harus mengikuti zaman. Yang kedua, kita harus mengikuti dan mau belajar mengenai teknologi apa yang sedang berkembang saat ini. Itu kita perlu harus mengikuti itu. Sehingga nanti ketika anak-anak membahas hal itu kepada kita bukan yang hahaha gitu, tapi kita paham. Oh, ini yang begini ya, yang ini menayangkan video-video pendek gitu. Ini yang menceritakan hal ini game yang apa. Bahkan untuk saya tuh kadang menanyakan masalah game-game gitu agak ajari juga ketika anak-anak membicarakan itu supaya kita tuh nyambung dan anak-anak bisa enak ngobrol sama gurunya gitu kan. Itu sih kemudian harus mau belajar dan berinovasi, mau kreatif juga, kreatif, inovasi dan belajar itu penting bagi guru. Em, Apalagi sekarang itu kita bisa mempelajarinya melalui TikTok video pendek, tapi itu Ya. bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru. Banyak sekali sekarang guru-guru yang kreatif, yang mana beliau-beliau itu menyempatkan diri mengedit, mengupload, sehingga Mm-mm. itu sangat membantu guru-guru yang mungkin secara informasi itu sulit didapat dari buku-buku, dia bisa
melalui HP, kemudian lihat video pendek, bisa tahu tahapan-tahapannya, bisa secara langsung gitu. Itu bisa membantu. Maka itu kita tuh makanya harus berani update, harus mau update teknologi apa yang sedang berkembang saat ini gitu. Dan selanjutnya kita harus selalu mau belajar problem solving atas permasalahan anak-anak, baik anak-anak di sekolah ketika juga di rumah gitu sehingga masalah di rumah tidak terbawa ke sekolah, masalah di sekolah tidak terbawa ke rumah gitu kan. Bagaimana caranya kita menstabilkan semua itu sehingga anak-anak itu enak tidak terbebani dengan permasalahan dimanapun, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi ketika dia belajar ya tetap happy gitu, mau belajar tentang problem solving. Kemudian harus mau membangun chemistry ini tadi. Membangun chemistry antara guru dengan siswa, antara guru dengan wali murid. Kemudian chemistry juga lagi, chemistry antara guru dengan guru. Guru dengan guru, kita juga perlu adanya chemistry sehingga lingkungan sekolah pada akhirnya itu punya visi yang sama, punya rasa memiliki yang sama. Oh, ini sekolah yang harus kita bangun bersama-sama. Jika chemistry-nya sama, semuanya akan berjalan dengan baik. Gitu. Iya, wow, menarik Itu ya. sih Jadi teman-teman yang benar-benar lain. lebih ke hubungan personal ya ini ya, untuk menciptakan Iya, apa ya, menciptakan lingkungan yang nyaman, nyaman antara siswa dengan bu guru, terus guru dengan wali murid, guru dengan guru juga. Jadi semuanya akan sama-sama nyaman. Karena sama-sama nyaman, jadinya kita bisa nyiptain apa ya, nyiptain tujuan dan visi yang sama gitu ya. iya, dan menjadi lingkungan pendidikan yang positif gitu kan, yang Hmm, nyaman untuk anak-anak gitu. oke. Itu sih. eh itu dong kata penutup. Mungkin kamu ada quotes favorit kamu yang mau kamu share sama teman-teman. Quote favorit ini selalu saya bawa sampai sekarang. Hmm. Kalau kamu tidak pernah merasakan susahnya belajar, maka selamanya kamu akan merasakan susahnya kebodohan. Itu sih. Memang, memang kita itu harus mau susah dalam belajar. Kalau kita nggak mau susah dalam belajar, kita akan terus susah dalam kebodohan. Itu Wow, quotes iya. yang Mm-mm. terbawa sampai sekarang. Dalam banget ya itu quotesnya, Masya Allah sekali. Terima kasih banyak ya, Aini udah mau ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Oh ya, sampai jumpa di obrolan selanjutnya nanti. Dadah, Baik, Assalamualaikum. baik.